Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, ini adalah prediksi dari kami. Kami akan sertakan nanti pembahasan soal dengan harapan nanti agar teman-teman bisa lolos P3K di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe agar teman-teman tetap mendapatkan informasi dari kami mengenai P3K, pembahasan dan soal P3K. Nah, teman-teman, untuk materi ujian P3K 2021 tahun ini teman-teman tersisa 4, yakni kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi tes bakat skolastik itu sudah tidak diujikan lagi di tes P3K tahun ini, tahun 2021. Nah, kompetensi teknis teman-teman sudah pernah teman-teman ikuti di seri guru belajar P3K. Nah, untuk video ini teman-teman saya akan membahas tentang kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini bahwa kompetensi manajerial itu teman-teman berhubungan dengan pengelolaan kelas. Bagaimana kita mengelola kelas dengan baik, bagaimana kita menghandle kelas yang kita ajar. Kemudian untuk kompetensi manajerial ini teman-teman terkait dengan hubungan sosial kita kepada seluruh komponen sekolah, seperti bagaimana ketika kita menghadapi atasan seperti kepala sekolah, bagaimana ketika kita menghadapi rekan sesama guru dan orang tua dari siswa kita. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas ini ya, manajerial dan sosiokultural. Baik, kita ke soal nomor 1. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang dianggap perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru selesai mengajar. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 1 ini, teman-teman juga bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah bagian B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, teman-teman, tujuan dari pembuat soal untuk soal nomor 1 ini, teman-teman, indikatornya adalah apa yang kita lakukan ketika kita menemukan siswa yang berprestasi, siswa yang pintar, namun ketika kita mengajar di kelas, siswa tersebut kurang memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, intinya adalah teman-teman, sampaikan langsung kepada siswa tersebut bahwa prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Oleh karena itu, jawaban B adalah jawaban yang paling benar. Jadi, jawaban kita teman-teman, perkataan kita tidak usah bertele-tele. Nah, di soal ini kunci utamanya adalah prestasi. Jadi teman-teman silakan cari di bagian opsi ini A, B, C, D, E ini teman-teman yang ada kata prestasinya. Nah, ini ada di bagian B. Setelah kita hubungkan kalimatnya dengan yang ada di soal, nah, opsi B ini sangat sesuai dengan yang ingin pembuat soal inginkan. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah bagian B. Tindakan yang gaul dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain. Nah, ini saya rasa ini teman-teman bagian A ini dia tidak menjurus ke siswa tersebut, akan tetapi menyinggung juga siswa lain. Oleh karena itu A ini saya rasa kurang benar karena tidak to the point, tidak on point kepada apa yang diinginkan soal ini. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan ini juga teman-teman. Ini bukan siswa tersebut yang ditegur. Nah, di soal diinginkan bahwa yang kita tegur adalah siswa yang bersangkutan itu. Siswa yang pintar itu, tapi dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan gurunya. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai. Ini juga teman-teman tidak on point. Setiap siswa tanpa terkecuali ini juga
tidak on point. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian B. Jelas ya teman-teman? Untuk teman-teman silakan juga tuliskan jawabannya di kolom komentar jika ada yang tidak sesuai dengan jawaban kami di tim Guru Kreatif 4.0. Baik, soal nomor 2. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, kenapa bagian A, teman-teman? Ingat bahwa indikator dari soal ini di sini pembuat soal ingin melihat bagaimana teman-teman, bagaimana kompeten teman-teman, bagaimana integritas teman-teman ketika teman-teman diberikan tugas baru. Apakah teman-teman mau menerima atau menolak? Ingat teman-teman, kunci dari ini adalah apapun tugas yang diberikan teman-teman selama itu baik, maka teman-teman harus menerima tugas itu dengan baik. Oke, mari kita lihat pilihannya. Bagian A, bagian B ini sama-sama menerima. Bagian C ini ada kata walau berat hati, ini kurang tepat. Ini juga merombak, kurang tepat. Apalagi bagian E menolak. Nah, kemungkinan jawaban yang paling benar teman-teman adalah bagian A, B. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling benar adalah bagian A. Karena sudah mewakili bagian B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Berarti dengan kata lain bahwa kita sebagai guru ini telah menerima tugas itu dengan baik. Nah, bagian B ada kata menerima tugas itu sudah benar teman-teman. Tapi ada kata menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain. Nah, inilah yang membuat jawaban B kurang tepat. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, next teman-teman, soal nomor 3. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang benar adalah bagian E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jelas ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 3 ini teman-teman, indikator soal ini teman-teman adalah bagaimana ketika seorang guru menemui siswa dalam hal akademik tidak terlalu menonjol, tetapi dalam bidang lain dia lebih menonjol. Nah, ingat teman-teman, sebagai seorang guru, apapun keadaan siswa kita harus membimbing kedua-duanya. Nah, seni tari, meskipun seni tari bukan dalam bidang akademik, tetapi dalam bidang seni tari ini seorang guru ini harus bisa membimbing siswa tersebut agar bisa dia berkembang di seni tari. Dan ingat, tetap mengingatkan agar tetap meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling mewakili antara A, B, C, D, E, teman-teman, adalah bagian E. Makanya soal nomor 3 adalah E adalah jawaban yang paling benar. Baik, soal nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas.
A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, ada guru BK dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah bagian B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah, teman-teman harus tahu bahwa inti dari soal ini, teman-teman, ini ya. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, ingat. Ini bagaimana kita sebagai seorang guru dapat memberikan tauladan kepada kita. Nah, melihat dari kasus ini, cara kita memberikan tauladan kepada siswa kita adalah kita sebagai guru dan seluruh komponen sekolah memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Karena apa yang kita lakukan ini, teman-teman, itu yang ditiru oleh siswa kita. Tauladan artinya dapat memberikan contoh kepada siswa kita. Bagian A, teman-teman, ini benar, tetapi ini dalam hal ini, dalam yang diinginkan pembuat soal untuk soal nomor 4 ini adalah bagaimana teman-teman memberikan tauladan. Bagaimana teman-teman memberikan contoh yang baik kepada sekolah. Karena kenapa? Sekolah sudah memberikan aturan bahwa tidak boleh merokok. Aturan keras dan peringatan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Nah, masih ada siswa yang kedapatan merokok. Berarti sebagai seorang guru, sebagai seluruh komponen sekolah, kita harus memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Itulah bentuk contoh tauladan kita kepada anak didik kita. Maka itu bagian B adalah jawaban yang paling benar di sini. Oke, baik teman-teman, soal nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Nah, teman-teman, soal nomor 5 ini jawaban yang benar adalah bagian B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Nah, serasa jelas ya teman-teman. Jika kita menemukan kasus seperti ini teman-teman, nah tugas kita adalah meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oleh karena itu, B ini mewakili semua jawaban A, C, D, dan E. Oke, baik. Next, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah untuk mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling benar adalah
Bagian D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke, nah yang harus teman-teman ketahui di sini, ingat bahwa teman-teman ketika teman-teman menghadapi kritikan, teman-teman harus menerima kritikan tersebut. Apabila kritik tersebut membangun karir teman-teman, maka teman-teman harus menerima kritikan tersebut. Nah, jika kritikan tersebut tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, maka teman-teman bisa menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, teman-teman, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Dan inilah sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita dikritik oleh atasan kita, yakni kepala sekolah. Bagian A, tidak membalas kritikan tersebut berarti dia menerima. Ini benar, tetapi ada kata tidak melakukan perbaikan. Nah, ini yang salah teman-teman. Ini yang kurang tepat. B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya, berarti ini teman-teman tidak mau menerima kritikan. Ini juga salah. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Nah, bagian C ini teman-teman, ini juga benar. Mari kita ke bagian E dulu, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah. Ini juga teman-teman, ini juga kurang tepat. Ingat, untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling memungkinkan benar adalah bagian C dan D. Nah, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung, kemudian menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Yang erat kaitannya dengan soal di atas adalah bagian D. Ini teman-teman, menahan diri. Karena ingat bahwa di soal dikatakan bahwa hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah dan dikritik tajam. Artinya, ketika teman-teman menghadapi masalah ini, coba teman-teman membayangkan saja bahwa pada saat itu teman-teman ini sudah bekerja keras. Tetapi pada saat itu teman-teman dikritik tajam oleh kepala sekolah. Apakah teman-teman langsung menerima kritikan tersebut? Sudah pasti bahwa teman-teman itu pasti ada merasa kekecewaan. Nah, kekecewaan itu teman-teman, bagaimana teman-teman bisa tahan emosi teman-teman agar teman-teman bisa menerima kritikan tersebut. Oleh karena itu, di bagian D paling benar karena ada kata menahan diri. Menahan diri dengan baik untuk tidak emosi. Maksudnya di sini, dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jelas ya teman-teman, kenapa bagian D lebih benar dibandingkan dengan bagian C. Di bagian D lebih benar karena ada kata menahan diri. Oke, baik. Kita ke soal nomor 7. Rasa jelas. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal yang Anda lakukan sebagai guru: A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Nah, untuk soal nomor 7 teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian B. Membicarakan persoalan tersebut kepada ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Ingat bahwa solusinya teman-teman ini erat kaitannya dengan kompetensi sosiokultural. Bagaimana teman-teman ketika di dalam masyarakat, bagaimana sikap Anda sebagai guru ketika berada di lingkungan masyarakat. Ingat bahwa teman-teman sebagai seorang guru, teman-teman, kita harus mencari solusi baik atas segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. A. Mengingatkan. Yang perlu diingatkan itu, teman-teman, adalah siswa. Mungkin kalau warga ini, teman-teman, saya rasa kalau kita mengingatkan warga yang pendidikannya rendah, misalnya teman-teman, pasti menimbulkan suatu perlawanan kepada kita. Apalagi kita berada di lingkungan yang kurang bagus. Nah, untuk permasalahan ini teman-teman, ada orang yang lebih berhak, yakni ketua RT.
Nah, tidak apa-apa, kita laporkan persoalan tersebut kepada pemerintah, yakni ketua RT dan tokoh masyarakat, dan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, inilah saya rasa untuk nomor 7 ini antara A dan B, jawaban B paling benar. Jelas ya teman-teman? Untuk bagian C ini teman-teman, saya rasa ini kurang tepat ya, ini juga kurang tepat. Nah, yang menjadi distraction di sini adalah A dan B saja. Namun yang paling benar adalah bagian B. Karena yang ingin dilihat di sini teman-teman adalah bagaimana teman-teman berhubungan dalam masyarakat. Jangan sampai teman-teman nanti ketika teman-teman setelah mengingatkan warga muncul permusuhan teman-teman kepada warga yang telah teman-teman tegur. Itu saya rasa kurang karena yang ingin dilihat di sini adalah bagaimana hubungan sosial teman-teman ini kepada warga masyarakat di lingkungan tempat teman-teman tinggal. Oke, baik. Untuk soal nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 adalah 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. B. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil oleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 8 ini, pembuat soal ingin melihat bagaimana profesionalisme teman-teman di sini, bagaimana integritas teman-teman sebagai seorang guru. Oleh karena itu, teman-teman, jawaban yang benar adalah membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat bahwa untuk soal nomor ini teman-teman, meskipun kita adalah ketua panitia, keputusan kita ini teman-teman, ini persoalan ini bukan persoalan yang mudah, ini persoalan yang serius. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah teman-teman adalah kita bahas masalah ini dalam rapat panitia agar keputusan nanti yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagian E ini teman-teman jawaban yang paling benar. Opsi E ini mewakili semua jawaban A, B, C, dan D. Oke, next teman-teman, soal nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah, sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Oke. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi, pandangan kita terhadap keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah ingat bahwa masyarakat itu memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Maka jelas, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah bagian A. Masyarakat merupakan partner sekolah ya benar dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah ya. B juga benar teman-teman, ingat bahwa tetapi untuk soal A, B, C, D, E ini teman-teman, semua benar, C juga benar, D juga benar, E juga benar, namun yang mewakili B, C, D, E ini teman-teman adalah bagian A. Oke, next. Soal nomor 10 teman-teman, soal terakhir untuk video kali ini. Suatu ketika, terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara terkait harta warisan.
Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasihati. Ingat teman-teman, jika kita di dalam masyarakat, ini masuk sosiokultural, nah teman-teman dihadapkan sebuah permasalahan. Teman-teman diminta untuk menjadi mediator. Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang benar adalah bagian B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Ya, ini betul teman-teman. Meskipun kita adalah seorang guru, meskipun kita sebagai seorang tauladan di masyarakat, bahwa tidak semua persoalan teman-teman kita bisa hadapi. Jadi ada persoalan seperti misalnya ini teman-teman, persoalannya adalah konflik antar saudara. Nah, ini bukan ranah kita teman-teman. Meskipun kita disuruh mediator, ini bukan ranah kita. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah menyarankan kepada orang tersebut untuk meminta bantuan lembaga hukum atau orang yang tahu tentang hukum, karena hal itu merupakan bukan bidang kita sebagai seorang guru. Maka jawaban B adalah jawaban yang paling benar di sini. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 10 nomor prediksi dari kami kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, teman-teman bisa tuliskan jawabannya atau berapa jumlah benarnya dan berapa salahnya di kolom komentar agar kami tahu bagaimana kemajuan teman-teman belajar di channel ini, di channel Guru Kreatif 4.0. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.